Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya, dimana sebelumnya kita sudah membuat API di sini ya, API untuk aplikasi kita. Pertama kita membuat model untuk API-nya dan controller API-nya. Sini kita sudah membuat login dan register. Nah, untuk video kali ini kita akan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi Android kita. Nah, sebelum itu mari kita edit di bagian splash screen, karena di bagian splash screen ini bisa kita lihat di manifest. Nah, splash screen adalah activity yang pertama yang akan dijalankan. Jadi bagian activity splash screen ini kita edit terlebih dahulu ya. Saya percepat saja. Nah, seperti ini ya. Di sini kita membuat handler terlebih dahulu ya. Handler dengan nama handler. Nah, kemudian handler post delay. Nah, post delay ini gunanya untuk ketika saat activity ini dijalankan, maka dia akan menjalankan selama beberapa detik saja gitu. Nah, kebetulan di sini delaynya selama 3000 milisecond ya, artinya 3 detik saja. Jadi ketika splash screen ini dijalankan, maka 3 detik dia akan hilang. Kemudian dia akan menjalankan intent ini adalah untuk ke layout setelahnya, dimana dari splash screen ke login activity class, kemudian finish. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian register terlebih dahulu ya, register activity. Nah, di bagian sini kita akan mendaftarkannya terlebih dahulu, bagian-bagiannya di sini ya. Pertama kita lihat dulu di layoutnya register. Nah, kita akan mendaftarkan ID yang ada di sini, bisa dilihat di sini ya, edit tag ini. Nah, ID next register gitu. Kita akan mendaftarkannya ke activity ini. ID ada username register ini, password register ini, dan juga ini. Kita registrasikan semua di bagian ini. Oke, saya percepat saja. Nah, seperti ini ya. Di sini kita meregistrasikan pertama edit tag ya. Edit tag. Nah, sudah terimport di sini. Edit tag, nick reg, user reg, password, dan confirmation pass register. Di sini saya sudah meregistrasikan checkbox juga, button, tag view, sama progress bar. Progress bar ini ya. Nah, loading nantinya. Nah, loading ini akan muncul nantinya ketika kita mengklik register ini. Kita daftarkan semua di sini. Kemudian kita cari ID-nya. Contoh nick registrasi ini, fan view by ID. Di sini nick register. Nick register yang ada di sini ya. Bisa dilihat. Nah, nick register. Kemudian yang setelahnya ada user pass, confirmation pass register, CB combo box. Ini combo box 7 ya, bagian ini. Nah, ini combo box. Di sini juga ada tag view login ya, tag view login yang bawah. Nah, yang ini nanti tag view ini akan mengarah ke halaman login. Ada juga loading ya, progress bar tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses registernya menggunakan volley. Saya percepat saja. Oke, pertama kita buat terlebih dahulu ya TV login ini, tag view login, set on click listener. Jadi ketika diklik dia akan menjalankan apa gitu. Nah, btn register. Nah, di sini nantinya akan kita buat volley-nya, bagian btn register. Jadi ketika tombol register ditekan, dia akan mengambil data-data sini, kemudian dikirim ke URL tadi ya, bagian bagian register sini.
Nah di sini ada error ya. Kini klik Alt Enter itu. Nah di bawah sini make implement Android view on click view listener. Klik saja, oke. Nah di sini implement views on click listener, dan dia akan membuat sebuah metode baru on click. Nah di bagian on click ini kita akan memberikan fungsi jika register dipencet atau tag view login dipencet akan melakukan apa gitu. Jadi di sini saya percepat juga. Nah seperti ini ya. Nah jika if v ini ya, views TV login, jika TV login yang dipencet maka dia akan mengarahkan ke login activity. Nah jika tombol register yang dipencet maka dia akan mengambil kita ambil data-datanya terlebih dahulu ya, yang sudah diinputkan oleh user. Contohnya ini gitu, get tag to string dan trim ini untuk menghilangkan spasi saja ya, spasi di akhir dan di awal teks. Kita ambil semua 4 ini. Nah kemudian kita akan melakukan pengecekan di sini. Nah jika ini tidak kosong, user juga tidak kosong, ini ada tanda seru ya, ini artinya tidak, password tidak kosong dan konfirmasi pas tidak kosong, maka akan jalankan ini. Nah jika masih kosong maka dia akan menjalankan ini ya. Kita akan set error ini, masukkan nih gitu, masukkan username, masukkan password, masukkan konfirmasi password gitu. Nah jika semuanya tidak kosong maka dia akan melakukan pengecekan lagi. Nah jika CB setuju, CB itu ini checkbox ya, checkbox tadi jika belum dicentang maka dia akan error juga di sini, centang checkbox berikut gitu. Nah di sini juga ada pengecekan ya, if password ya tidak sama dengan konfirmasi password. Nah di sini untuk mengecekan apakah password dengan konfirmasi password itu sama. Jika tidak sama dia akan menyalakan yang ini ya, konfirmasi password salah gitu. Nah jika benar dia akan menyalakan register di sini ya. Register ini adalah sebuah metode ya yang akan kita buat. Tinggal kita klik saja di sini ya, bagian register karena merah ini. Klik Alt Enter. Nah di sini bagian create method register in registry activity. Klik saja. Nah seperti ini ya. Dia akan membuat metode baru di sini. Nah di bagian metode ini kita akan membuat volley-nya. Baiklah, saya akan percepat lagi ya. Nah seperti ini ya. Sini agak panjang ya, agak panjang di sini. Saya jelaskan lagi ya di sini. Di sini ada loading ya. Nah ketika tombol register ditekan di sini ya, BTN register ditekan. Jika semuanya tersedia dimasukkan semua, nick, user, pass dan confirm password ada semua dan checkbox setuju dicek, maka dia akan menjalankan register ini ya. Dia akan meregistrasi. Nah di sini loading itu adalah tadi yang sudah kita sini ya, progress bar ya. Nanti dia akan visibility-nya adalah visible. Dia akan menambahkan diri loading gitu ya. Sedangkan buttonnya di sini visibility-nya gone, dia menghilang nantinya. Nah ketika diklik maka dia akan loading muncul, tapi BTN register hilang gitu. Nah di sini kita ambil lagi datanya berupa ya tadi sama saja. Di sini ada metode this yang mengarah pada activity ini sendiri gitu. Dia mengambil nick registrasi, get tag dia mengambil ya. Nah kemudian kita melakukan string request ini, string request yang dari ini string request dari volley. Saya beri nama string request nih, new string request method. Nah request methodnya sini post ya, karena bisa kita lihat di sini di bagian register. Nah post, maka kita gunakan post juga di sini. Nah untuk URL loginnya ada di sini ya, nanti kita daftarkan di bagian atas saja. Nah bagian sini. Nah untuk URL login ini agak berbeda ya, nanti saya jelaskan yang ini terlebih dahulu. Nah ketika dia melakukan request, nah, di sini dia akan mengembalikan sebuah respon ya. Nah responnya akan diambil oleh string respon ini.
Nah, di sini saya menggunakan try-catch ya. Try-catch di sini untuk menangkap JSON-nya. Kan tadi ketika kita send ini, dia akan mengembalikan sebuah JSON seperti ini ya. Kita tangkap JSON-nya ke bagian sini ya. JSON object, kita membuat sebuah JSON object di mana variabelnya JSON object ya. Nah, di sini kita menangkapnya di bagian sini kedua. Bisa dilihat di value dan pesan ya. Kita menangkap dari JSON object ini ya. Get string. Nah, value sama pesan ini. Kita akan menangkap ini untuk melihat hasilnya gitu. Saya lihat value dan pesan. Nah, jika value-nya sama dengan 1, maka dia akan berhasil ya. Berhasil. Bisa dilihat di sini. Jika 0 maka dia tidak berhasil ya. Bisa dilihat di bagian API-nya. Untuk bagian 0 di sini 0 0 0 0 0, dia tidak ada yang berhasil sama sekali ya. Error. Nah, sedangkan 1 dia berhasil registrasi. Nah, begitu. If value equals 1, nah dia akan menyalakan toast ini ya. Toast itu semacam ya notifikasi di bawah, notifikasi kotak kecil gitu di bagian bawah, nantinya akan muncul seperti itu. Nah, jika sudah berhasil maka dia akan menuju ke register success activity. Nah, kemudian dia akan menjalankannya. Nah, di sini bagian loading sudah dihilangkan kembali dan register dimunculkan kembali. Nah, gitu seperti itu. Nah, jika value-nya tidak sama dengan 1 ya, maka masuk di sini ya, else ya. Dia akan mengembalikan toast juga sini, menampilkan toast pesannya ya tergantung dari sini sudah pesan yang kita kirimkan. Kemudian sama saja seperti tadi, untuk loadingnya hilangkan lagi btn register visible. Di sini bagian catch-nya, bagian errornya ya, kita tangkap juga di sini register ini sama saja ya, registrasi error gitu. Nah, di sini juga ada new response error listener ya, sama saja kita bikin toast itu. Nah, di sini terdapat protected map. Nah, map di sini yang akan kita kirimkan ke URL nantinya URL ini ya. Nantinya di sini terdapat 4 ya, ada nick, user, pass dan jpass yang kita ambil dari bagian sini ya, nick ya, yang tadi sudah kita ambil, baru kita lempar ke URL yang akan kita tuju nantinya. Nick, user, pass dan jpass ini ya, nick, user, pass dan jpass bisa dilihat di sini ya. Nah, nick, user, pass dan jpass itu. Nah, seperti ini dia akan, baru kita kembalikan paramnya untuk mengembalikan ke URL tersebut. Baru kita masukkan ke dalam antrian volley di sini ya, request queue dan request queue volley, name request queue, konteksnya adalah activity ini sendiri. Baru kita add string request yang sudah kita buat. Ini kan string request. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk URL-nya di sini kita cek terlebih dahulu ya di bagian hotspot kita ya, karena di sini saya menggunakan handphone ya untuk deploy-nya, maka saya akan aktifkan terlebih dahulu hotspotnya. Kita jalankan. Nah, ini ya, nanti kita akan mengambil IP-nya karena saya akan menjalankan di HP ini. Karena kalau kita pakai localhost sebagai URL-nya, maka dia akan error ya, karena dia localhost hanya bisa diakses di lokal laptop kita saja. Untuk di HP kita harus menggunakan IP ke HP-nya sendiri. Sudah connect ini ya, kita cek terlebih dahulu window R ya, ketik window R, tulis md, baru kita tulis ip config. Nah,
ini adalah URL-nya. Localhost nanti kita ganti seperti ini. Kita coba copy ya. Ctrl C, X saja ya. Kita coba di sini ya. Localhost ini diganti dengan IP kita. Coba kita send lagi. Nah, dia tetap mengembalikan sebuah JSON. Berarti ini berhasil. Nah, URL ini akan kita masukkan ke dalam variabel. Kita taruh di bagian atas saja. Kita beri nama URL lagi seperti ini ya. Kita taruh di bagian bawah sini. Nah, seperti ini ya URL-nya, string URL logis gitu. Kita mengarah ke ini, lalu Sigemas, API dan register. Nah, sudah tidak error lagi ini ya. Nah, lalu ketika berhasil, dia akan menjalankan activity register sukses ya di sini ya. Nah, kita akan melakukan sebuah pengeditan ya di bagian register sukses ini. Sedikit saja masuk ya ke bagian register sukses. Nah, di sini kita akan mendaftarkan buttonnya ya untuk register. Nah, kita akan mendaftarkan button ini supaya dia akan meloncat ke login gitu. Tadi mana? Nah, ini saya percepat saja. Nah, seperti ini ya. Pertama kita mendaftarkan terlebih dahulu buttonnya, kemudian kita cari ya buttonnya mana. Gini, btn go to login. Saya lihat di sini go to login ya, btn go to login gitu. Nah, kemudian ketika btn tersebut diklik, dia akan menjalankan login activity. Dia akan menuju ke login activity seperti itu. Nah, cukup simple ya di bagian register sukses ini. Kita X saja, X. Nah, sebelum kita mencobanya, kita akan melakukan juga ke bagian login di sini ya. Kita akan mengedit juga bagian login karena di sini kita sudah membuatnya. Nah, API login sudah kita buat juga. Sekalian kita akan buatnya login di sini sebelum kita jalankan aplikasinya. Saya percepat saja. Nah, sama ya seperti tadi ya. Di sini kita membuat edit tag terlebih dahulu, mendaftarkannya semua ya. Edit tag user dan pass karena ini login ya. Kemudian button, tag view dan progress bar sama ya, ada loadingnya juga. Di sini saya sudah menambahkan langsung ya untuk URL-nya. Sigemas, API dan login ya. Nah, di sini saya temukan semua, cari untuk username, maka username ini, password ini, button, tag view, register, bantuan dan loading. Bisa kita lihat di sini ya. Tekan kontrol ya, kontrol, kemudian klik. Nah, dia akan mengarah ke ini ya. Bisa dilihat ID, username, login, password login. Ini bantuan, ada tombol masuk dan register ini. Saya daftarkan semua di sini. Nah, di sini bagian buttonnya saya berikan aksi set on click listener ya. Detis biar simple saja. Nah, seperti halnya register tadi, kita klik editor, kemudian implement ini ya, make login activity implement views. Klik saja oke. Nah, dia akan mengimplementasikan dengan view on click listener dan dia akan membuat fungsi baru namanya on click ini. Nah, di bagian on click ini kita akan mendaftarkan ketiga button ini ya. Saya percepat saja. Nah, seperti ini ya. Jika btn login yang button login yang dipencet, maka dia akan mengambil username sama passwordnya. Karena ketika kita klik login, username dan password kita ambil, baru kita cek terlebih dahulu. Nah, jika usernya tidak kosong dan passwordnya tidak kosong, maka dia akan menjalankan yang ini. Nanti kita akan membuat metodenya login ya. Nah, jika gagal, jika username kosong sama password kosong, maka dia akan menjalankan seperti ini, masukkan username dan password. Nah, di sini jika button tag view register yang dipencet, maka dia akan menuju ke register activity. Dan juga ketika kita klik bantuan ini ya,
dia akan mengklik ke activity bantuan. Nah, seperti itu. Nah, kita fokus ini ya, kita buat metodenya. Kita klik Alt Enter. Nah, klik metode login itu. Nah, seperti ini dia akan menangkap user sama pass. Nah, di sini ya kita tulis final gitu biar bisa dieksekusi nantinya. Saya percepat lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, hampir sama ya dengan register tadi, dimana loadingnya di visible dan buttonnya digonkan, dihilangkan. Sama saja di sini string request metodenya sama post ya, URL login, dimana dia akan mengarah ke URL ini ya. Nah, on respond, jika berhasil berespon URL-nya tersebut, maka dia akan mengembalikan JSON ya. Di sini bisa lihat ada value, pesan, dan nick. Nah, jika equal sama dengan 1, maka dia berhasil ya. Nah, jika gagal, maka dia akan menjelaskan ini toast ini loading dan button login di sini ya. Gagal login itu. Nah, jika berhasil 1 ya, seperti ini ya. Kan kita sudah cek tadi login ini. Kita cek lagi. Login username sama pass. User sama pass gitu ya. Contoh Hasim gitu. Password 123 berarti salah ini ya. Nah, username password salah ini 0 ya, nicknya 0 gitu ya. Jika benar maka nah dia akan mengembalikan nick ini. Nah, bisa dilihat jika dia hasilnya satu ya value nya, maka dia akan melakukan set preference. Nah, set preference ini adalah untuk menyimpan ya, menyimpan file secara permanen, menyimpan variabel secara permanen ya. Dimana yang saya simpan di sini adalah nicknya. Nick ini saya simpan secara permanen ke layout string ya, yang ada di sini value string. Nah, saya simpan di bagian sini. Bisa dilihat ya, set preference ini ya. Login activity this get set preference. Nah, ini adalah kodenya ya. Terserah mau lihat ganti apa kodenya. Dan kita mode private. Di sini set preference editor set preference edit ya. Nah, di sini bagian kita menambahkan ke set preference. Jadi meskipun nantinya aplikasinya kita kembali atau kita matikan aplikasinya ya, nick ini akan tetap tersimpan gitu, kecuali nantinya akan ada fungsi logout nantinya untuk menghapus set preference gitu. Di sini akan menampilkan juga ya toast itu artinya login sukses itu, dan akan menjalankan main activity sama ya, login visible dan loading gone visible ya. Jika gagal ya seperti ini, jika ya error ada seperti ini ya, login error cuma menampilkan pesan seperti ini, loading bit and gone ini. Dia akan menjelaskan toast juga sini ya untuk error ya. Nah, di sini dia akan memparsing dua data ya, user dan pass ke URL login tadi, user dan pass. Bisa dilihat di sini ya. Nah, akan ditangkap oleh ini nantinya. Baru kita masukkan ke dalam antrian volley. Lalu kita add ini. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita jalankan saja ya. Oke, saya minimize terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menyalakan visor ya. Untuk mendeploynya, saya mendeploynya langsung ke dalam HP. Ini Arduino 3 Fuse gitu. Aktifkan terlebih dahulu ya.
kita jalankan. Nah ini kita jalankan, kita tunggu. Nah bisa dilihat di sini ya, ini splash screen-nya. Nah seperti itu ya, kita klik coba apakah berhasil. Nah dia berhasil ya, menuju ke login. Nah juga berhasil. Nah untuk pertama kita akan mengecek registrasi terlebih dahulu ya. Untuk registrasi ini sesuaikan ya, contoh kosong semua. Nah di sini ada error ya, kita lihat masukkan ini gitu ya, sudah berhasil ya. Nah kita coba registrasikan contohnya Hartono ini ya. Kita pas di sini username-nya Hartono, password 123456 123456. Nah sini sudah centang ya, kita registrasi error. Nah barusan error ya. Nah itu error karena kita masih belum memberikan permission terhadap aplikasi kita. Jadi di bagian atas ini ya, di bagian atas manifest, kita klik manifest ya, kita berikan user permission. Nah seperti ini, internet. Nah dia, nah karena HP saya yang gunakan ini menggunakan ROM Android 10 ya, ini Android 10 ya, maka dia harus memberikan di sini ada namanya use clear text traffic true. Nah karena kalau tidak ada ini untuk Android 9 sampai 10 kalau tidak salah gitu, dia akan error. Nah coba kita jalankan lagi ya, cuma menambahkan ini sama ini. Nah ini sudah jalan. Nah kita tes registrasi ya. Nah kita beri nama Hartono, username-nya, passwordnya 12345 gitu, 12345. Oke, hitam. Nah seperti ini ya, password sudah sama ya, klik register. Nah registrasi berhasil. Kita lihat di sini ya, sini Hartono tidak ada ya username-nya, kita refresh. Nah di sini sudah ada Hartono, passwordnya 1234 yang sudah dienkripsi di sini. Nah kita tes loginnya, klik ini. Nah berhasil, username-nya adalah Hartono gitu, passwordnya 12345. Cek masuk. Nah mantap. Oke, ini sudah selesai ya. Nah untuk video selanjutnya mungkin kita akan mengintegrasikan yang ini ya, bagian dashboard, bagian menu di sini nanti yang diklik. Nah seperti itu. Ini sudah berhasil ya, untuk login berhasil, untuk registrasi berhasil. Tadi cuma kesalahan, cuma belum menambahkan ini ya, use permission sama use clear text traffic. Nah sini ya. Nah mungkin cukup itu saja video kali ini, nanti akan dilanjutkan di video setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.